Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Wondes Academy. Kembali lagi kita ngobrol-ngobrol tentang TikTok affiliate ya teman-teman ya. Ini seharian saya coba terus ngonten, testing sana, testing sini. Ada akunku yang jalan, ada yang stuck, ada yang nol penjualan. Ada yang saya coba belanja di toko saya sendiri karena emang saya butuh sampel. Tapi setiap hari teman-teman, walaupun closing apa adanya, pendapatan apa adanya, tentunya selalu ada pembelajaran yang saya dapat. Saya dengerin beberapa orang gitu ya, bahwa orang-orang yang di atas itu ya awalnya dari kayak saya ini yang pemula yang masih 10.000, 20.000, 30.000 per hari yang belum bisa stabil gitu ya. Yang naik turun, kadang ada yang beli, kadang-kadang zero. Nah ini tadi saya bercerita ngobrol sama Mas Doni yang beliau salah satu juga yang sering mantau YouTube kita ini teman-teman. Beliau salah satu orang yang ya hasilnya sudah terbukti, sudah bagus, dan beliau terus sharing, berbagi. Saya happy ya bisa saling bercerita gimana sih kayak gitu ya. Dan saya pantau memang konten-konten beliau memang menarik lah. Nah lagi-lagi akhirnya saya mendapat pencerahan baru teman-teman ya, bahwasanya TikTok ini yang membuat bisa naik gitu ya, karena memang algoritma ya. Nah lagi-lagi algoritma ini kan ilmu matematik yang gimana bisa membaca konten-konten kita gitu ya, sampai gestur kita, cara ngomong kita di LL-nya tuh si TikTok ini bisa membaca, bahkan mengklasifikasikan. Makanya betul banget kalau berlian, emas dan berliannya zaman now itu bukan lagi di minyak, bukan lagi di batu bara, tapi di data teman-teman. Nah siapa, aku dulu pernah denger ya, pernah diajak salah satu dosen jebulan mana, pokoknya dia luar negeri, S3 luar negeri, udah PSD atau MSc lah, pokoknya udah kayak gitu. Dia itu fokus di big data. Jadi kalau istilah komputer itu ada namanya big data gitu ya. Jadi data-data yang besar perilaku manusia yang berhubungan dengan komputer, misalkan kayak Google, kayak TikTok ini, bisa dianalisis, bisa diklasifikasikan, bahkan bisa menentukan harta, itu yang luar biasa. Jadi di zaman now yang megang data, ya itu yang berkuasa. Jadi berlian, kenapa kok Google kaya, Facebook kaya, TikTok kaya? Salah satunya apa? Mereka megang data orang seluruh dunia loh. Gokil ya. Dan nah itu cuman preambul ya. Jadi teman-teman, kita kembali ke TikTok affiliate. TikTok affiliate ternyata AI-nya itu membaca perilaku orang atau behavior, kebiasaan, dan dari situlah bisa diarahkan kontenmu bagus, kontenmu enggak. Nah penentunya apa? Ternyata gitu ya, bukan serta-merta kalau mic gua udah bagus, pencahayaan kamera gua udah oke gitu ya, itu bisa jaminan video kita akan up, konten kita akan naik, penjualan kita akan naik. No, saya buktikan sendiri. Ini kamera saya juga udah lumayan, price-nya udah tinggi, laptop saya sudah pakai Apple, mic saya sudah premium bagi saya gitu ya, tapi hasilnya masih gini-gini aja. Setelah coba tak telusuri, kenapa sih ternyata ada TikTok itu merekomendasikan, yang mungkin teman-teman sadar nggak, pada saat bikin affiliate pertama sudah di approve 600 gitu, biasanya dikasih view bagus. Itu yang saya coba alami sendiri ya, dia dari 500, 600, 1000, bahkan berapa ribu bisa masuk ret gitu. Nah, tapi semakin kesini itu ternyata turun, bisa sampai 100 saja, 200 saja. Nah, kenapa terjadi begitu? Karena si AI-nya ini memang dia mengebaca gitu. Dia akan melihat berapa lama orang nonton video kita, berapa banyak orang nonton video kita. Semakin itu bagus, maka dia akan naikkan dilempar ke semakin banyak audiens. Oh, permainannya seperti itu ternyata kawanku. Makanya kenapa kok kalau kita sering-sering ngobrol, dengerin lah senior, perhatikan hook. Lagi-lagi kembali ke situ. Saya mulai baru ngerti gitu ya. Jadi berapa lama orang nonton, semakin lama orang nonton video kita, maka kita akan cenderung akan naik.
Tapi semakin pendek cuma di skip kita. Nah, itu kuncinya kenapa kalau kita organiknya udah oke dengan penonton yang nonton lama, penontonnya makin banyak, semenarik mungkin. Nah, itu kuncinya ternyata teman-teman di AI-nya membaca kayak gitu. Terus pernah ngalamin nggak kalau saya dibilang, saya dulu sering dengerin Mas Birto, konten adalah investasi. Ternyata itu nyata. Jadi si TikTok itu kayak ada perputaran algoritma yang jangka waktunya mungkin berapa bulan gitu, dia akan sebar lagi ke audiens gitu. Makanya kenapa kok saya perhatikan banyak beberapa video-video saya itu yang entah berapa bulan yang lalu kok ada closingnya sekarang. Sampai saya tentang apa ya kemarin itu, tentang kayak saya pernah bikin video sekali aja karena memang produk saya kepake sekali waktu itu, apa ya, abate. Contoh kalau di aku ada abate, ada juga beras porang yang waktu itu ada istriku lagi beli, tak kontenin, dan waktu saya bikin nggak laku, tapi entah berputar aja. Nih aku nggak pernah bikin konten, tapi kenapa dia naik terus gitu? Ada pembelian gitu. Nah itu terjadi karena memang TikTok melakukan itu ke audiens tertentu, sama dia disebar setiap berapa lama sekali. Nah yang jadi kunci sebenarnya ini ya teman, gimana bahwa sekarang itu perilaku itu bisa direkam sama si AI. Perilaku pembeli, perilaku kita sebagai konten kreator, kita sebagai affiliate. Nah teman-teman, gimana caranya? Kemarin aku gimana bertanya, caranya gimana nih menaikkan supaya view dapat 500 view aja organik. Nah kunci di pertamanya adalah gimana membuat orang berhenti selama-lamanya di konten-konten kita. Nah itu loh. Pokoknya bagaimana caranya orang itu kalau udah ngeklik sampai minimal tengah, kalau bisa sampai finish. Jangan cuma dilewatin gitu. Jadi orang minimal pertama orang ngeklik aja. Ngeklik dia walaupun 3 detik, 5 detik udah nonton gitu kan. Siapa tahu sampai. Nah, ini gimana kita belajar membuat konten seperti itu, teman. Saya sendiri juga masih mencoba-coba gimana ya bikin konten menarik orang untuk mau menonton. Kuncinya sih itu. Jujur saya sendiri itu belum mampu gitu. Makanya kadang-kadang ya modal ngawur. Nah, yang pasti sekarang saya udah mulai paham ternyata di sini toh. Yang kemarin saya pertanyakan gimana caranya supaya kita bisa berkali 500 view gitu. Bahkan kalau udah ketemu caranya ya, makin jos lagi, entah ribuan. Nah, cara pertama mengorganik seperti itu. Kedua ya diiklanin. Kalau punya modal. Tapi cenderung yang saya pahami, konten-konten yang memang tidak menarik diiklankan pun closingan bisa boncos. Nah ini lagi. Makanya kalau mau ngiklan sebenarnya apa? Pertama diperhatikan kalau udah ada penjualan. Kurang lebih kalau orang udah mau beli berarti kan ada something ya di video itu. Entah tertarik, entah tergoda atau apa. Terus kedua ya memang secara organiknya ini bagus. Baru kalau udah bagus ada penjualan dorong iklan. Nah cenderungnya pasti kemungkinan besar profitnya tinggi. Nah PR saya selanjutnya gimana mikir nih? Terus praktek menemukan hook menarik. Hook tuh entah hook gambar, entah hook ngoceh, entah hook salto. Intinya bikin perhatian, pancingan pertama sejos mungkin. Otaknya orang dipancing. Nih, ini pokoknya apa? Temukan hook gendeng, hook gila yang membuat orang mau berhenti. Wah ini udah ilmu psikologi, ilmu komunikasi, ilmu marketing, ilmu videografi, ilmu suara, tentang musik, tentang ini. Teman-teman ya, untuk bisa kita membuat ini menjadi bagus, apa yang perlu kita lakukan? Praktek unlimited kalau bahasa saya. Udah konsistensi itu, tapi kita atensi. Mulai, apa ya, kira-kira mikir tiap hari kalau perlu ditulis, entah kita cari, kadang-kadang guyonan orang di mana kita bisa colong. Makanya kadang-kadang kayak stand up comedy itu kan bisa mengcapture apa ya yang diomongkan orang di mana-mana, terus kita bisa membahasakan. Bisa jadi kita juga seakan-akan kita bisa membaca pikiran calon-calon pembeli kita. Orang itu yang mikir, aduh gue mumet apa, terus kita bisa membaca itu, kita tarik ke konten kita, jadikan problem sebagai hook,
terus kita kasih solusi. Nah, orang yang misalkan lagi kepepet, aku pengen beli ini tapi di mana ya, terus tiba-tiba nongol di beranda dia, pasti diklik. Nah, seakan-akan kita bisa membaca mereka. Nah, gimana kemampuan kita membaca itu bukan sebagai paranormal ya, tapi by data, by bisa merasakan, bisa pakai hati. Misalkan kalau sekarang kondisi lagi sulit ekonomi, kita bisa ngebaca gimana ya perasaan orang. Nah, kayak gitu kan feeling, ada feeling juga, ada juga by data, by pengalaman teman-teman ya. Yuk kita belajar terus. Moga-moga ya obrolan ngawur saya ini ada manfaatnya buat terutama buat diri saya sendiri untuk terus evaluasi gimana ya mempertumbuhkan video-video kita bertumbuh, pendapatan kita tumbuh, besar dan besar. Lagi-lagi kalau saya dengarkan suhu mereka tumbuh, mereka pun juga dari bawah. Dari 1.000, 2.000 dan seterusnya, bahkan jutaan, ratusan juta, miliaran. Nah, teman-teman, ya kita terus mau tidak mau harus belajar lagi. Yang pasti jangan menyerah. Jangan merasa kalah. Yuk coba terus. Dan bagaimana caranya membuat diri kita happy ya. Happy, semangat, motivasi, terus bergerak. Nah ini kadang-kadang nih, kita pengen tapi males segala. Wah itu, ternyata kemalasan itu bukan karena datang cuma begitu aja, tapi dari pola makan kita, pola tidur kita, pola pertemanan kita, macam-macam. Nah, kita coba bereskan juga nih pelan-pelan. Makan jangan kebanyakan yang gula, jangan banyakkan karbo, jangan banyakkan minyak, makan makanan yang, ya kalau bahasanya si Zaidul Akbar, makanan sampah kayak gitu. Sampah itu bukan di sampah kita makan, tapi makanan yang sebenarnya kita butuhkan di badan kita konsumsi. Karena kita ketagihan kebanyakan, ya udah, repetition kita jadi ngantuk lah, males lah, loyo lah, mood swingnya cepet. Nah gitu teman-teman. Lagi-lagi saya bukan ngajarin, saya cerita yang saya dapatkan di kepala saya dan saya diskusikan, oh ternyata bener arahnya kayak di sini nih. Karena saya testing iklan macam-macam itu juga nggak begitu ngefek teman-teman. Ada beberapa gitu, tapi nggak ngefek penjualan langsung bagus. Basicnya adalah view-nya, konten organik kita emang sebaiknya better, yang menarik, yang menjual itu dulu, itu udah kena dorong iklan. Kalau bermain iklan. Tapi kalau budgetnya banyak ya nggak apa-apa. Gaskan aja. Tapi kalau kayak saya, budget saya ugal-ugalan kacau, ibaratnya nggak ada budget ya kudu dipikirkan bener. Nah sekarang mulai memikirkan gimana nih terus menaikkan kualitas konten. Kualitas ini ya tadi yang gimana semenarik mungkin orang mau nonton, ujungnya mau beli. Nah itu teman-teman PR kita semua ya. Teman-teman silahkan dikasih komentar, kasih masukan mana yang pernah teman-teman alami dan apa yang teman-teman pengalamannya bisa di-sharekan di komentar ya. Makasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Berkah, sehat, dan kita cair sukses di TikTok Athlete semua.